Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam tani. Pada kesempatan ini kami ingin membuat tutorial penyambungan durian ala Sumatera Utara ya. Kenapa saya katakan ala Sumatera Utara? Karena di setiap daerah itu berbeda-beda dalam penyambungan durian. Kalau di Sumatera Utara kita penyambungan itu umur 2 bulan dari penyemaian benih ya, contohnya seperti ini. Karena kita nyambungnya tidak di kayunya ini, tapi di hifokotilnya. Maka ini tentunya berbeda dengan daerah-daerah yang lain seperti di Jawa ataupun di Kalimantan atau di Sulawesi ya. Pasti berbeda ya. Tentu di Sumatera Utara ini kami memang sudah berpuluh tahun ya menyambung durian ini di hipokotilnya ini ya. Kenapa kami buat di hipokotilnya? Karena kalau di daerah kita ini cocok, artinya persen hidupnya itu lebih tinggi dibanding kalau kita nyambung yang sudah umur 7 bulan seperti ini. Nah, di kayunya ya. Maka kalau di kayunya ini persennya kalau di Sumatera Utara kita sambung dengan jarak misalnya 20 cm atau 30 cm, katakanlah di sini penyambungannya. Ini hanya sekitar antara 20 sampai 30% aja jadinya. Sementara kalau kita penyambungan dengan di hipokotil yang seperti ini bisa 90% ya. Maka tentunya bagi petani penangkar ini dia akan mencari suatu jalan yang paling aman ya, baik secara bisnis ya maupun secara produksi. Tentunya ini lebih menguntungkan ya. Contohnya seperti ini. Ini sudah 1 bulan keluar dari sungkup ya. Ini kan nampak jelas. Ini sudah bertunas ya, penyambungan di hipokotil ya. Ini seperti ini. Ini juga ini penyambungan juga di hipokotil. Jadi yang sudah jadi, yang sudah umur 3 bulan ya. Nah, ini umur 3 bulan dari penyambungan. Ini bisa nampak ini penyambungan di hipokotilnya, ini seperti ini. Ini yang sudah 7 bulan. Ini ya, ini sudah 7 bulan, masih nampak ini penyambungan di hipokotilnya ya. Dan fisiknya boleh dilihat seperti ini. Dan kita penyambungan di Sumatera Utara ini hanya dengan 1 mata, artinya kita lebih hemat entris ya, hanya dengan 1 mata. Dan pertumbuhannya bisa dilihat seperti ini. Contohnya ini tadi, dia sekali keluar pucuk dia langsung 15 cm. Bisa dilihat seperti ini, artinya lebih cepat ya, mirip dengan okulasi ya. Seperti itu. Dalam hal ini tentunya sesuai dengan himbauan dari Dinas Pertanian, bahwasanya SOP yang berlaku itu untuk penyambungan durian itu 30 cm, berarti di sini ya. Kalau ini diberlakukan, tentunya kami di Sumatera Utara ini tidak bisa mensertifikasi ataupun melabel benih kita. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan SOP nasional. Sementara kalau kami lakukan juga dipaksakan dengan penyambungan 30 cm dari leher akar, maka ini merugikan kami. Kenapa? Hanya sekitar 20 sampai 30% saja jadinya. Ini sudah berulang kita buat, makanya itulah kita buat terobosan, kita buat penyambungan sedini mungkin ya, yaitu dengan hanya semai benih sampai seperti ini hanya 2 bulan kita sambung. Dan persennya itu lebih tinggi, bisa 90% bahkan lebih. Ini menunjukkan bahwasannya kalau kita lihat dari secara bisnis ataupun produksi ya, kita tentu lebih untung seperti ini. Cuman tidak memenuhi standar operasional yang berlaku, harus 30 cm. Ini menjadi problem. Maka itulah supaya ada suatu kebijakan bahwasannya setiap daerah itu tidak sama dalam penyambungan atau perbanyakan benih durian ini ya. Jadi dengan adanya mungkin tutorial ini, barangkali ini bisa menjadi acuan ya bagi pemerintah ataupun Dinas Pertanian ataupun Kementerian Pertanian, bahwasanya penyambungan di perbanyakan ataupun penyambungan di suatu daerah itu tidak sama ya. Dia setiap provinsi itu berbeda-berbeda. Tentunya kalau ini memang tidak sesuai, dalam artian tidak bagus, kita sudah berpuluh tahun ya yang kita buat seperti ini ya. Maka tentunya ini menjadi suatu kendala bagi kami seandainya ini diberlakukan harus 30 cm ya. Jadi untuk itu ya tentunya ini sangat merugikan kami ya. Jadi akan kami praktekkan bagaimana sih penyambungan di hipokotil ya, di batang besarnya ini, bukan di kayunya.
gitu ya. Kenapa? Karena selama ini kita buat di sini ya, karena ini masih masih sangat muda ya, tentunya ketebalan daripada kayu ini masih lebih baik ya, maka itu kita penyambungan selama ini di hipokotilnya ya. Yang kedua, kita di sini penyambungan juga dengan sangat sederhana, artinya tidak membutuhkan tali khusus, kita hanya menggunakan bekas karung beras ya, seperti ini bisa dilihat ya. Jadi kita buka satu persatu seperti ini. Jadi tidak mesti harus pakai tali parafilm ataupun mungkin tali rafia khusus ya. Jadi kita menggunakan barang bekas seperti ini. Baru kita butuh juga silet seperti ini yang tajam dan mata entris yang sudah kita siapkan ya, seperti ini. Cuman perlu diketahui dalam penyambungan di hipokotil ini tidak bisa berulang, dalam artian seperti ini contohnya. Adalah sayat. Kalau kita masukkan di sini, ya nggak bisa berulang seperti ini. Nah, ini. Nah, terus ini terlepas seperti ini. Nah, maka ini nggak akan bisa diulangi lagi, dalam artian ini sudah banyak lendirnya, jadi tidak bisa lagi untuk diulang kedua kali. Pasti kalau diikat dia akan lepas. Nah, maka itu sebaiknya begitu kita belah, kita pasang, jangan sampai lepas. Jadi memang butuh keahlian, artinya kecepatan. Ini tergantung daripada jam terbang ya, istilahnya kebiasaan kita selama ini menyambung ya. Nah, karena kalau seandainya nanti kita buat berulang, maka dia pasti gagal, dia akan lepas, nggak bisa diikat karena lendirnya itu masih terlalu tinggi. Nah, ini contohnya ini. Nah, ini entrisnya cukup hanya dengan satu mata. Nah, ini ya, kita siapkan talinya, kita ambil dari sini. Nah, ini talinya. Ini jangan terlalu ketat dan jangan terlalu kuat nekannya, nanti dia akan lepas. Kalau sudah lepas sudah nggak bisa lagi diulang kedua kalinya seperti ini. Nah, kita pasang terus, jadi sekedarnya saja, nggak usah terlalu kuat. Nah, ini ya, masukkan, udah selesai. Nah, ini kita masukkan ke dalam sungkup seperti yang di belakang saya ya. Ini selama paling tidak 1 bulan atau paling cepat 21 hari ya, karena 20 hari pun sebetulnya sudah lengket. Ini lebih cepat karena apa? Semakin ininya mudah, lebih gampang dia jadinya dibanding kalau kita sambung di sini ya. Karena apa? Karena ini batangnya sudah kayu dan tua ya. Kalau di sini, kalau seperti ini sudah tidak digunakan dalam artian untuk skala penyambungan secara besar, paling hanya untuk koleksi atau kita buat kaki 3, itu pun kita penyambungannya di pucuk ya, di batang, di ranting ataupun di pucuk yang muda ya, tidak di batang yang tua seperti ini, karena itu persennya sebagaimana saya katakan nanti akan lebih rendah dibanding kalau kita sambung dengan masih umur 2 bulan. Nah, jadi saya pikir hanya ini tutorial yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu edukasi ya, atau pelajaran bahwasanya setiap daerah itu tidak sama dalam penyambungan. Pasti berbeda-beda ya, ada yang umur 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan baru disambung. Kalau di Sumatera Utara rata-rata penyambungan kita seperti ini di hipokotil dan umur 2 bulan, jadi nanti umur 6 bulan kita udah bisa jual gitu ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini dan 7 bulanan ya. Nah, ini sudah bisa kita jual. Artinya secara ekonomis dan lebih praktis, cost-nya juga akan lebih rendah dibanding kalau kita penyambungan dengan umur yang sudah 7 bulan. Ini ala Sumatera Utara. Sekian ya, lebih kurang mungkin saya mohon maaf barangkali ada masukan atau kritikan dari kawan-kawan semua ataupun dari instansi terkait atau dinas pertanian, dan mudah-mudahan bisa menjadi suatu pembelajaran bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.